Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Amin Sabiati sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, dan kepada teman-temanku yang saya cintai dan saya sayangi. Baik, di sini kami kelompok 10, saya Husnul Khotimah dan Bu Ana Khairul Latif akan mempresentasikan tentang menumbuhkan jiwa kerja keras dan rasa ingin tahu peserta didik anak usia dini. Pengertian kerja keras. Kerja keras adalah mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target tercapai. Nah, di sini ada yang menurut Gunawan, menurut Thomas W., dan juga ada menurut Arif serta menurut Robin dan Coulter. Nah, menurut Robin dan Coulter menyatakan bahwa kerja keras adalah sebuah proses di mana seseorang atau kelompok individu yang membuat sebuah kerja keras yang menjadi peluang agar menjadi sebuah nilai keuntungan untuk semua yang ada di dalam kerja keras itu. Cara menumbuhkan jiwa kerja keras peserta didik anak usia dini yaitu 1. Dengan memberi anak kesibukan sejak dini. Nah, anak yang sudah sejak kecil diberi kegiatan akan terbiasa sibuk dan hampa bila tidak melakukan apa-apa. Dengan begini, orang tua sudah memperkecil kemungkinannya bermalas-malasan. Kesibukan anak bisa disesuaikan dengan umur dan tahapannya. Jika bisa, usahakan untuk menempatkan jadwal kegiatan yang mengarah pada hobi dan pengembangan diri agar bisa berguna di masa depannya kelak. Kemudian menjadi contoh terdekat yang nyata. Nah, orang tua adalah panutan bagi anak-anaknya. Nah, jadwal kerja yang padat secara tidak langsung akan tertanam dalam alam bawah sadar anak jika anak diberi kesibukan oleh orang tua dan bisa mencontoh orang tuanya itu. Kerja keras akan terbayar indah saat kita tidak pernah berhenti untuk belajar dan mencoba. Itu semua bisa terjadi jika kita fokus menggeluti suatu bidang yang sama dalam waktu lama. Kemudian menerapkan gaya hidup yang sederhana. Gaya hidup sederhana dan tidak serba ada bisa mengasah sifat tahan banting anak terhadap keadaan yang terus berubah. Nah, selanjutnya bisa menanamkan sifat pantang menyerah saat berusaha. Kerja keras tak akan berhasil tanpa sifat pantang menyerah yang kuat. Anak juga perlu diajarkan agar tidak mudah berhenti, bosan, dan menyerah saat mereka gagal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ana Khairul Latif. Silakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pengertian rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman terhadap rahasia alam, itu menurut Samawi. Sedangkan menurut Mustari, rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Sedangkan rasa ingin tahu anak adalah respon anak terhadap objek, bisa benda, orang, atau situasi yang baru, aneh, dan asing. Di sisi lain, rasa ingin tahu anak juga dapat dilihat dari keinginan anak mengeksplorasi, menyelidiki sesuatu objek, orang, benda, atau situasi. Adapun ciri-ciri keingintahuan anak dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut, yaitu respon positif anak terhadap unsur-unsur yang baru atau aneh, memperlihatkan kebutuhan atau keinginan yang tinggi untuk mengetahui tentang dirinya sendiri ataupun lingkungannya, mengamati lingkungan untuk mencari pengalaman baru, dan penuh perhatian memeriksa dan menyelidiki rangsangan yang ada. Adapun cara untuk menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik anak usia dini adalah yang pertama, membuat atau menyediakan program aktivitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Terus menyiapkan lingkungan yang merangsang rasa ingin tahu anak, memelihara kesehatan anak melalui pemberian gizi yang cukup, karena kesehatan sangat menunjang keingintahuan anak. Dan yang selanjutnya, memberikan berbagai pengalaman. Misalnya anak diajak ke sawah untuk melihat orang menanam padi, maka itu akan menjadi pengalaman dan pengetahuan bagi anak.
Terus memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitas yang disukai, menciptakan rasa aman, tentram, dan akrab dengan anak, menyediakan model orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ini misalnya dalam pembelajaran bercerita, jadi untuk modelnya yaitu dari seorang guru atau pendidik, maka dari itu keingintahuan anak akan semakin tinggi. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.